saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dan Jabatan kategori 2 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Dan saat ini saya akan menampilkan video PPL saya yang pertama tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, untuk membakar semangat kita pada pagi hari ini, kita selamat pagi dulu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Oke, mantap. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa agar yang kita lakukan hari ini dapat berjalan lancar dan berguna bagi kehidupan kita. Silakan Muhammad Torik, pimpin doanya, Nak. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Nah, biar makin semangat lagi, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Jadi, Ibu harap kalian semua berdiri ya dan semangat menyanyikannya. Kita mau menyanyikan lagu nasional itu, kamu harus dalam keadaan siap untuk memperingati para pejuang kita yang sudah berusaha keras ya supaya kita dapat merdeka. Nah, lagunya pada hari ini itu Satu Nusa Satu Bangsa. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Biar lebih semangat lagi, biar motoriknya itu juga berkembang dan kamu bergerak. Jadi kita akan melakukan tepuk dan salam PPK. Silakan, siapa yang bisa memimpin? Masih ingat kan? Oke, silakan. Oke, ikuti saya teman-teman. Tepuk PPK. Hidup nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK-nya jangan lupa. PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk tangan untuk kita. Hari ini kita akan belajar tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Sebelumnya Ibu mau tanya kehadirannya. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Mantap ya, jangan sering absen-absen ya. Bu. Oke. Nah, ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa materi sebelumnya? Sebelum masuk ke pelajaran ini. Oke, warga negara. Mengenai kedudukan warga negara dan hak-hak warga negara. Jadi, salah satu hak warga negara yang utama itu adalah beragama dan berkepercayaan. Nah, ini yang mau kita bahas. Nanti kamu akan berdiskusi kelompok. Kita akan menggunakan pendekatan model problem based learning ya. Selanjutnya, jadi ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, kamu dapat menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah mengikuti pembelajaran kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Lalu kamu juga dapat bertindak disiplin dan kamu nanti bisa mengkomunikasikan hasil analisismu melalui. Oke, kamu bisa lihat nggak ini gambar apa? Coba angkat tangan, siapa yang bisa memberitahu itu gambar apa? Oh, siapa yang tahu di kelas ini berapa agama yang sudah dimasuki di Indonesia? Berapa? Nah, apa saja? Coba angkat tangan. Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, mantap ya, benar ya. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, perlu kamu ketahui selain 6 agama tadi, ada juga kepercayaan. Siapa yang tahu apa kepercayaan yang ada di Indonesia?
itu yang mau kita bahas mengenai kepercayaan. Jadi mau informasikan sama kamu ya, kalau di Sumatera Utara ada kepercayaan formalin. Pernah dengar? Belum kan? Lalu ada juga kepercayaan kejawetan di Jawa. Lalu juga ada kepercayaan Aluk Todolo di Tanah Toraja, dan masih banyak lagi. Nanti ibu share sama kamu ya jenis-jenis kepercayaan yang ada di Indonesia. Dan ada 187 kepercayaan yang sudah diakui di bebas memilih dan melaksanakan ajaran agamanya menurut keyakinan dan kepercayaannya tanpa dipaksa. Contoh, kita di kelas ini berbeda agama kan? Kamu dipaksa nggak memilih agama? Tidak kan? Itu memang dari hati nurani bukan? Jadi siapapun tidak boleh memaksamu untuk memilih agama atau memaksakan kehendak agamanya denganmu. Menjalankan tiap agama. Contoh, waktu kita mau memperingati hari raya besar Idul Fitri kan dijaga sama polisi kan? Ya kan? Nah itu sebenarnya salah satu bentuk perlindungan hukum. Supaya apa? Supaya tentram seperti fungsi agama tadi. Waktu orang Nasrani merayakan Natal pun seperti itu kan? Dijaga polisi di depan gereja atau di depan rumah ibadah supaya terjadi ketentraman. Dan tapi sebelumnya ibu bagikan dulu SAPD-nya ya. Kelompok 1 itu yang pertama ya. Mengapa kasus ini terjadi? Kelompok 1 ya. 2 membahas tentang faktor penyebab. Kelompok 3 itu membahas dampak permasalahan tetapi bagi keluarga. Ya. Kelompok 4 dampaknya tapi bagi masyarakat. Bisa kan? Nah, kelompok 5 menjawab alternatif solusi yang dapat ditawarkan. Nah, perhatikanlah video di depan ini, lalu kamu amati dan kamu cari bagian pentingnya untuk menjawab pertanyaan di LKPD-mu. Bisa juga dengan bantuan handphone, tapi jangan dibuka yang lain-lain ya. Kabupaten Kota Pusat biasa disebut lokasi dari populasi rakyat paling terbesar di Sumatera. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kata agama dalam pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Nah sekarang coba kamu kerjakan dulu tugas kelompoknya. Ibu kasih waktu ya. Kamu kerjakan, lalu nanti kamu presentasikan. Jadi dipilih satu orang sebagai ketua kelompok atau perwakilannya yang akan berpartisipasi. Jika sudah dapat jawabannya, kamu buat di laporan itu ya. Jangan lupa dituliskan di laporannya. Kelompok 1 bagaimana, udah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Yang kelompok saya kelompok 6 sudah? Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1, lalu kamu tanggapi nanti apa yang mereka sampaikan ya. Satu tanggapan saja. Oke, silakan kelompok 1. Ini soal nomor 1, menurut pendapat Anda mengapa kasus ini terjadi? Jelaskan. Jawaban kami adalah karena masyarakat Toba Samosir tidak memiliki agama, tapi mereka mempunyai kepercayaan yaitu formalin. Sebagian orang mengosongkan kolom agama di KTP mereka dan mereka juga meminjam agama Kristen untuk mengisi kolom agama di KTP mereka. Silakan kelompok 2. Oke, tangan ya. Selanjutnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kesimpulan kami tentang faktor penyebab apa yang terjadi pada kasus ini. Faktor penyebab terjadinya diskriminasi pada kepercayaan tersebut karena di dalam Indonesia hanya ada 1 sampai 6 agama yang sudah diresmikan di Indonesia. Sementara banyak masyarakat yang di Indonesia yang memiliki kepercayaannya masing-masing. Selain dari 6 agama tersebut. Salah satu dari semua kepercayaan itu adalah kepercayaan formalin, yang mayoritasnya itu pada suku Batak, Toba, Samosir. Maka hal tersebut memunculkan diskriminasi antar masyarakat.
Contohnya seperti yang disampaikan kelompok 1 bahwa masyarakat Toba Samosir disuruh untuk memilih 1 dari 6 agama yang sudah diresmikan. Dan mayoritas tersebut lebih memilih agama Kristen. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, saya dari kelompok 3 ingin memberikan hasil jawaban kami dari poin ketiga, yaitu apa dampak permasalahan tersebut bagi keluarga. Di sini jawaban kami lebih mengarah ke negatif, dikarenakan positifnya lebih mendominasi negatif. Jadi jawaban kami di sini terjadinya diskriminasi terhadap anak dari keluarga yang berkepercayaan tersebut. Ketika ia ingin menjadi salah satu aparat negara, ia diharuskan memilih salah satu dari 6 agama yang sudah diresmikan atau diakui di Indonesia. Kalau pertanyaan orang negara, ya sendiri yang pasti nggak bisa apa-apa karena itu kan udah besar pemerintah. Jadi solusinya itu pasti harus kita coba. Jadi pemerintah sebaiknya membolehkan para pemali kayak pemali itu untuk mencantumkan kepercayaan mereka itu di segala bentuk formulir mulai resmi atau tidak, agar mereka itu nggak kurang lagi menjadi agama lain. Oke, selanjutnya dari hasil yang kita bahas ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak dari yang sudah selesai kita bahas? Oke, silakan berdiri ya, Nak. Kenapa masih ada saja yang melakukan diskriminasi agama? Oke, baik. Kami bisa jawab, seperti kita, kenapa ada terjadi diskriminasi agama? Oke, kenapa tidak berkesimpulan? Jadi diskriminasi itu masih terjadi karena masih banyak orang yang terlalu memaksakan kehendaknya. Jadi sering sekali terjadi tidak, apalagi untuk memperoleh kepercayaan. Jadi masih banyak orang yang tidak mengerti tentang kepercayaan, menganggap kepercayaan itu tabu atau sesat. Jadi mereka menganggap kepercayaan itu tadi aneh. Jadi banyak diskriminasi terjadi tidak hanya di Kabupaten Toba Samosir ya, di berbagai wilayah Indonesia yang ada pengaruh kepercayaan pun masih saja terjadi diskriminasi. Oke, baiklah. Nah, sampai di situ sudah jelas semua. Oke. Nah, dari yang hasil yang Ibu perhatikan, dari hasil analisis yang sudah kalian kerjakan, Ibu melihat ada jawaban-jawaban yang sangat baik ya. Semua bagus. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Semua bagus-bagus. Nah, untuk itu mari kita lakukan dengarkan dulu. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, Ibu kasih kamu post test. Ya, post testnya kerjakan dulu lagi. Setelah selesai, langsung aja. Karena tadi kita diawali dengan doa, maka kita ditutup dengan doa. Oke, baik. Silakan K12 pimpin doa kita. Oke, Ali. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa di belakang.